Aku pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mimpi-mimpi kosong, sampai hari itu tiba ketika aku terbangun di tubuhku yang berusia 17 tahun, dengan kenangan penuh luka dari kehidupan sebelumnya. Jantungku berdegup kencang, menyadari bahwa aku telah diberi kesempatan kedua untuk mengubah nasibku, tapi apa yang ku tahu tentang pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatiku membuatku ragu apakah aku pantas mencintai lagi. Di Jakarta yang ramai ini, di mana hiruk-pikuk lalu lintas dan aroma sate kambing menyelimuti udara, aku, Arye, harus menghadapi Bima, pria yang pernah menjadi segalanya bagiku, tapi juga yang menghancurkan segalanya. Aku bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Tubuh ini terasa asing, lebih ringan, lebih muda. Cermin di kamar kecil rumah kami di pinggiran Jakarta menunjukkan wajahku yang masih polos, tanpa kerutan yang ku tahu akan datang dari tahun-tahun penuh penderitaan. Ini bukan mimpi, gumamku dalam hati, sementara tanganku gemetar menyentuh pipi. Di kehidupan sebelumnya, aku mati pada usia 35 tahun, hancur karena pengkhianatan Bima. Dia, sahabatku sejak kecil, kekasihku yang rahasia, memilih meninggalkanku demi pernikahan politik dengan putri seorang pengusaha kaya. Aku ingat betapa aku menangis sendirian di apartemen kecilku, sambil memandang oto kami di pantai Kuta, Bali. "Mengapa kau lakukan itu, Bima?" tanyaku pada bayangan diriku. Kini, di usia 17 ini, aku kembali ke SMA kami di Jakarta Selatan. Aku harus menghindarinya, atau aku akan ulangi kesalahan yang sama. Tapi hati ini, oh Tuhan, hati ini masih memanggil namanya. Pagi itu, saat aku berjalan ke sekolah, suara klakson angkot dan pedagang kaki lima mengisi telingaku. Aku berusaha fokus pada pelajaran, tapi pikiranku melayang. "Jangan dekati dia," peringatku pada diri sendiri. Tapi takdir seolah mengejekku. Di kelas, Bima duduk di sebelahku, seperti dulu. Matanya yang coklat hangat itu memandangku dengan senyum yang membuat jantungku berhenti. "Arye, kamu terlihat aneh hari ini." "Sakit?" tanyanya, suaranya lembut seperti angin pantai. Aku menelan ludah, ingat bagaimana suara itu pernah berjanji selamanya. "Tidak apa-apa," jawabku singkat, tapi dalam hati aku berteriak, "Kau akan mengkhianatiku lagi." Konflik batin ini menyiksa. Aku ingin lari, tapi juga ingin memeluknya. Mengapa Tuhan memberiku kesempatan ini jika hanya untuk menyakiti lagi? Sepanjang hari aku menghindari kontak mata. Tapi saat istirahat, Bima menarik tanganku ke kantin. "Kita makan bareng yuk," katanya, mata penuh harap. Aku ingat momen ini dari kehidupan sebelumnya, ini awal dari segalanya. "Kenapa harus sekarang?" gumamku dalam hati. Aku duduk di seberangnya, memandang nasi goreng yang dia pesan untukku. "Arye, aku merasa ada yang berbeda denganmu." "Cerita dong," desaknya. "Aku ingin bilang semuanya, tentang pengkhianatanmu, tentang cintaku yang tak pernah pudar." Tapi aku diam, hanya menggeleng. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah aku bisa mengubahnya? Atau aku ditakdirkan untuk mencintai orang yang salah? Malam itu, di rumah, aku berbaring di kasur tipis, memandang langit-langit. Kenangan banjir datang, pertama kali kami berciuman di bawah pohon mangga di belakang sekolah, rahasia kami di tengah masyarakat yang masih konservatif di Indonesia. "Aku mencintaimu, Arye," katanya dulu. Tapi kemudian tekanan keluarga, ambisi karir, membuatnya memilih yang lain. Aku menangis pelan, air mata membasahi bantal. Mengapa aku kembali jika hanya untuk ini? Pikiranku berputar-putar. Besok aku harus kuat. Tapi hati ini lemah. Keesokan harinya aku bertemu dengan sahabatku yang lain, Dian. Dia perempuan tomboy yang selalu mendukungku. "Arye, kamu kelihatan kusut." "Masalah apa?" tanyanya di koridor sekolah. Aku hampir cerita tentang Weixin, tapi itu gila. Hanya lelah, bohongku. Tapi dalam hati aku berpikir, mungkin Dian bisa membantu.
Di kehidupan sebelumnya, dia tahu rahasiaku dengan Bima, tapi dia meninggal karena kecelakaan sebelum bisa membantuku. Jangan mati kali ini, doaku diam-diam. Saat pelajaran olahraga, Bima mendekat lagi. Main bola yuk, ajaknya. Aku menolak, tapi dia memaksa. Saat bola menggelinding, tangannya menyentuhku, dan listrik itu kembali. Jangan, bisikku dalam hati. Tapi mata kami bertemu, dan aku tahu perasaan itu masih ada. Konflik batin semakin dalam, aku ingin bahagia, tapi takut terluka lagi. Akhir pekan, keluargaku mengajak ke pasar malam. Di sana aku melihat Bima dengan keluarganya. Hatiku sakit melihat ayahnya, orang yang nanti akan memaksanya menikah. Hindari perintahku pada diri. Tapi Bima melihatku dan melambai. Ari, kemari, serunya. Aku mendekat berpura-pura santai. Obrolan ringan tapi dalam hati aku berteriak, kau akan meninggalkanku. Malam itu aku bermimpi tentang kehidupan sebelumnya. Bangun dengan tangis. Aku harus ubah ini, tekadku. Tapi bagaimana? Cinta ini terlalu kuat. Hari-hari berlalu, aku semakin dekat dengan Bima lagi. Tak bisa hindari. Di perpustakaan, kami belajar bersama. Arye, kamu pintar sekali, pujinya. Aku tersenyum, tapi ingat pengkhianatan. Jangan percaya, gumam hati. Suatu sore, hujan deras. Kami berteduh di halte bus. Arye, aku suka menghabiskan waktu denganmu, katanya tiba-tiba. Hatiku berdegup. Aku juga, jawabku tanpa sadar. Tapi lalu aku ingat, ini jebakan. Di rumah aku menulis diari. Mengapa aku lemah? Aku tahu akhirnya, tapi tetap jatuh. Konflik ini menyiksa jiwa. Akhirnya aku putuskan untuk jujur sebagian. Bima, kita sahabat saja ya, kataku suatu hari. Matanya sedih. Kenapa? Apa salahku, tanyanya. Aku tak bisa jawab. Dalam hati aku berpikir untuk melindungimu dari dirimu sendiri. Tapi itu hanya awal. Cinta kami mulai tumbuh lagi meski aku lawan. Aku tak bisa tidur malam itu, pikiran tentang Bima menghantuiku seperti hantu dari masa lalu. Mengapa kau kembali ke sini, Arye, tanyaku pada cermin. Di kehidupan sebelumnya, setelah pengkhianatan, aku hidup sendirian, bekerja sebagai guru di Surabaya, tapi hati kosong. Kini, dengan pengetahuan itu, aku merasa seperti dewa yang salah menggunakan kekuatannya. Aku ingin melindungi Bima dari tekanan keluarganya, tapi bagaimana? Ayahnya, seorang pengusaha batik di Yogyakarta, selalu menekan dia untuk sukses secara konvensional. Pagi berikutnya, di sekolah, Bima mendekat dengan wajah murung. Arye, kemarin kamu bilang sahabat saja. Apa artinya, tanyanya, suara bergetar. Aku menelan ludah, melihat matanya yang penuh luka. Untuk yang terbaik, jawabku samar. Dalam hati aku berteriak, karena aku tahu kau akan khianati aku. Konflik ini semakin menyiksa, seperti pisau yang menusuk perlahan. Selama minggu itu aku menghindarinya lebih keras. Bergabung dengan klub debat, sibuk dengan tugas. Tapi Bima tak menyerah. Dia kirim pesan, aku kangen bicara denganmu. Hatiku meleleh, tapi aku ingat pernikahannya nanti. Jangan balas perintahku pada diri. Suatu hari, Dian menarikku ke samping. Arye, kamu dan Bima lagi bertengkar ya? Kelihatan sekali. Aku menggeleng, tapi dia tak percaya. Cerita dong, aku temanmu. Aku hampir cerita tentang Weixin, tapi itu gila. Hanya masalah kecil, bohongku. Dalam hati aku berpikir, jika aku ubah jalur, mungkin Dian tak mati. Malam itu aku pergi ke masjid dekat rumah, berdoa. Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjauh. Tapi doa itu terasa hampa, karena hati ini masih mencintainya. Keesokan, kejadian tak terduga. Bima datang ke rumahku, basah kuyup karena hujan.
Arye, kita harus bicara, katanya, mata merah. Aku biarkan masuk, hati bergejolak. Kenapa kamu menjauh? Apa aku salah, desaknya. Aku duduk, memandangnya. Bima, hidup ini rumit. Keluargamu, aku berhenti. Dia terkejut. Bagaimana kamu tahu, tanyanya. Aku panik, ingat pengetahuan dari masa depan. Dalam hati aku bergulat, katakan atau tidak. Aku hanya tebak, bohongku. Tapi dia tak puas. Arye, aku merasa kau tahu lebih banyak. Aku suka padamu lebih dari sahabat. Pengakuan itu seperti bom. Di kehidupan sebelumnya, ini momen bahagia. Kini itu penyiksaan. Aku menangis dalam hati, jangan Bima. Kau akan tinggalkan aku. Tapi mulutku berkata aku juga. Kami duduk diam, hujan di luar seperti air mata langit. Setelah itu hubungan kami mendalam. Kami curi waktu di taman kota, bicara mimpi. Aku ingin jadi arsitek, bangun rumah indah di Bali, katanya. Aku tersenyum, ingat mimpi itu tak terwujud karena pernikahan. Aku akan dukungmu, janjiku, meski ragu. Tapi konflik batin semakin hebat. Setiap malam aku bertanya, apakah ini benar? Atau aku egois? Suatu hari, ayah Bima datang ke sekolah, bicara dengan kepala sekolah. Aku tahu ini awal tekanan. Hatiku sakit. Aku harus hentikan ini, tekadku. Tapi Bima semakin dekat. Dia pegang tanganku di bawah meja kelas. Sensasi itu hangat, tapi aku tarik kembali. Kenapa? Tanyanya sedih. Takut, jawabku jujur. Malam itu aku mimpi buruk, Bima menikah, aku sendirian. Bangun dengan jerit tertahan. Aku tak bisa ulangi, gumamku. Minggu berikutnya, kami pergi ke Bogor, piknik. Di sana, di kebun teh, Bima bilang, Arye, mari kita janji selamanya. Hatiku hancur. Aku tahu janji itu bohong. Konflik ini seperti badai dalam jiwa, semakin kuat. Aku ingin percaya, tapi masa lalu menghantui. Akhirnya, aku putuskan untuk konfrontasi kecil. Bima, jika keluargamu menentang, apa kau pilih aku, tanyaku. Dia diam, mata gelisah. Aku akan coba, jawabnya. Tapi aku tahu, dia tak bisa. Hati ini semakin berat, emosi menumpuk seperti awan hujan. Emosi yang menumpuk di dadaku seperti gunung berapi yang siap meledak. Setiap kali melihat Bima, aku ingat senyum palsunya di pernikahan dulu saat aku berdiri di belakang hancur. Mengapa aku biarkan ini terjadi lagi, tanyaku pada diri malam demi malam. Di Jakarta yang panas ini, aku merasa seperti terjebak dalam labirin emosi, tak ada jalan keluar. Pagi itu, Bima ajak aku ke kai dekat sekolah. Arye, aku serius denganmu, katanya, mata penuh api. Aku mengangguk, tapi dalam hati berteriak, bohong. Kau akan kianati. Konflik ini semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Dian mulai curiga. Kalian berdua aneh. Cerita, Arye, desaknya. Aku cerita sedikit, aku takut kehilangan. Dia pelukku. Cinta itu berisiko. Tapi dia tak tahu bebanku. Suatu hari, kami bertengkar pertama kali. Bima ingin umumkan hubungan kami ke teman. Tidak. Masyarakat belum siap, kataku keras. Dia marah. Kau tak percaya aku, tanyanya. Aku diam, ingat pengkhianatan. Malam itu aku menangis sendirian. Aku mencintaimu terlalu dalam, Bima. Itu yang menyakitkan. Keesokan dia minta maaf. Aku mengerti ketakutanmu. Kami berdamai, tapi retak mulai muncul. Aku mulai rencanakan perubahan. Aku harus jauhkan dia dari ayahnya, pikirku. Aku sarankan Bima ikut kompetisi arsitek di Bandung. Ini kesempatanmu, kataku. Dia setuju, mata berbinar. Tapi ayahnya tahu.
Dia telepon Bima marah. Kau harus fokus kuliah bisnis, serunya. Bima sedih datang padaku. Arye, ayah menentang. Hatiku hancur melihatnya. Dalam hati aku bergulat, bantu atau biarkan. Aku akan bantu, janjiku meski tahu risiko. Minggu itu kami pergi ke Yogyakarta, kunjungi ayahnya. Di sana, di rumah batik mewah, ayah Bima memandangku curiga. Siapa anak ini, tanyanya. Sahabatku, jawab Bima. Tapi aku tahu dia curiga. Malam di hotel, Bima bilang, terima kasih, Ari. Kau selalu ada. Aku tersenyum tapi emosi bergolak, sampai kapan? Kembali ke Jakarta, konflik semakin parah. Bima mulai rahasiakan pertemuan dengan gadis yang ayahnya perkenalkan. Aku tahu dari masa lalu. Dia mulai khianati, gumam hati. Suatu sore aku konfrontasi. Bima, siapa gadis itu, tanyaku. Dia terkejut. Hanya teman ayah. Bohong tercium. Hatiku seperti ditusuk. Mengapa lagi, jerit batin. Dian tahu. Arye, jangan biarkan dia sakiti kamu. Aku menangis di bahunya. Malam itu aku putuskan aku harus ungkap semuanya. Tapi takut. Emosi semakin tinggi seperti ombak yang menghantam. Aku mimpi Bima pergi, bangun dengan dada sesak. Hari berikutnya Bima ajak bertemu. Arye, aku harus jujur. Ayah ingin aku dekat dengan Rina. Nama itu seperti pisau. Aku marah. Pilih saja dia, seruku. Dia menangis. Aku tak mau, tapi tekanan. Konflik batin mencapai puncak, cintas realitas. Aku lari, hati hancur. Di rumah aku berdoa, Tuhan, mengapa ini lagi? Air mata tak berhenti. Tapi besok Bima datang lagi. Aku pilih kamu, katanya. Aku ragu apakah benar. Emosi ini semakin dalam, menyiksa jiwa lebih dari sebelumnya. Rasa sakit di hatiku seperti api yang tak padam, membakar setiap ingatan tentang Bima. Mengapa aku percaya lagi, tanyaku pada kegelapan malam. Di kehidupan ini, pengkhianatan terasa lebih dalam karena aku tahu, tapi tetap jatuh. Pagi itu Bima bersumpah, aku tolak Rina. Aku angguk, tapi keraguan seperti racun. Buktikan, kataku dingin. Dia terluka, tapi setuju. Dian khawatir. Arye, kamu terlihat hancur. Hentikan jika sakit. Aku peluk dia, aku tak bisa. Minggu itu ayah Bima marah besar. Dia datang ke Jakarta, seret Bima pulang. Kau harus nikah dengan Rina, perintahnya. Bima menolak, bertengkar hebat. Bima cerita padaku, aku lari dari rumah. Dia tinggal di apartemen kecilku. Kami hidup bersama, rahasia. Tapi emosi bergolak, bahagia campur takut. Malam-malam kami bicara hati. Arye, makan aku jika aku lemah, katanya. Aku pegang tangannya, jangan ulangi. Tapi Rina muncul. Dia telepon Bima, nangis. Ayahmu sakit karena ini. Bima gelisah. Aku tahu ini jebakan. Jangan pergi, pintaku. Tapi dia pergi jumpa Rina. Malam itu aku tunggu sendirian. Pikiran gelap, dia khianati lagi. Emosi seperti tsunami menghancurkan. Bima pulang larut, wajah pucat. Rina bilang ayah stroke. Aku marah, bohong. Ini tipu. Kami bertengkar sengit. Kau tak percaya aku, jeritnya. Karena aku tahu masa depanmu, teriakku tanpa sadar. Dia terkejut. Apa maksudmu? Aku diam, panik. Dalam hati aku hancur, aku bocorkan rahasia. Besok aku cerita semuanya, Weigsin, pengkhianatan dulu. Bima tak percaya. Kau gila, Arye. Dia pergi, tinggalkan aku. Hatiku seperti pecah berkeping. Dian datang, apa yang terjadi?
Aku cerita, dia pelukku. Mungkin dia butuh waktu. Tapi Bima hilang berhari-hari. Aku cari ke Yogyakarta, temui ayahnya. Di mana Bima? Tanyaku. Ayahnya marah, jauhi anakku. Aku pulang hancur. Malam itu aku hampir menyerah, mengapa Tuhan beri kesempatan ini? Emosi mencapai nadir, lebih dalam dari sebelumnya. Air mata tak henti. Tiba-tiba Bima muncul. Arye, aku percaya kamu. Aku lihat mimpi aneh, seperti kenanganmu. Kami peluk, tapi retak tetap ada. Makan aku, katanya. Tapi Rina tak menyerah. Dia kirim foto Bima dengan dia, editan. Aku marah besar. Konflik memuncak, percaya atau tidak. Hatiku seperti perang. Akhirnya aku konfrontasi Rina. Hentikan, seruku. Dia tertawa, Bima milikku. Bima datang, pilih aku. Aku cintamu, Ari. Tapi ayahnya campur tangan, ancam potong warisan. Bima ragu lagi. Emosi ini seperti neraka, membakar jiwa lebih hebat. Penderitaan di hatiku seperti lahar panas yang mengalir tak terkendali, membakar setiap harapan yang tersisa. Mengapa cinta ini begitu menyiksa, jerit batinku malam demi malam, air mata membasahi bantal. Dengan Bima yang ragu, aku merasa seperti berada di tepi jurang, satu langkah salah dan semuanya hancur. Pagi itu Bima bilang, aku harus pilih antara kau dan keluarga. Kata-kata itu seperti cambuk. Aku menangis, pilih saja mereka. Tapi dia pelukku, aku tak bisa kehilanganmu. Dian bantu, kalian harus lawan bersama. Kami rencanakan kabur ke Bali, mulai hidup baru. Tapi ayah Bima tahu. Dia kirim orang, ancam kami. Pulang Bima, perintahnya lewat telepon. Kami sembunyi di rumah Dian. Malam itu Bima nangis, aku takut, Ari. Aku pegangnya, kita kuat. Tapi emosi semakin parah. Aku mimpi pengkhianatan lagi, bangun berteriak. Besok, Rina datang dengan ayah Bima. Bima, ayahmu sekarat, bohongnya. Bima percaya, pergi. Aku ditinggal, hati hancur total. Mengapa lagi, jeritku. Dian temani, dia akan kembali. Tapi aku ragu. Di Yogyakarta, Bima tahu bohong. Dia telepon, Ma, Ari. Aku pulang. Tapi ayahnya kunci dia. Aku pergi ke sana, lawan ayahnya. Biarkan Bima pilih, seruku. Ayahnya marah, kalian abnormal. Kata itu lukai hati. Bima lari, jumpa aku di stasiun. Mari kabur, katanya. Kami ke Bali, tinggal di Ila kecil. Bahagia sebentar, tapi polisi datang, ayah Bima laporkan hilang. Kami ditangkap. Di kantor polisi, ayah Bima bilang, pilih keluarga atau dia. Bima menangis, aku pilih Ari. Tapi ayahnya ancam bunuh diri. Emosi memuncak seperti letusan gunung. Bima ragu lagi. Malam di sel, aku berpikir, ini akhir. Besok, Bima pilih keluarga. Ma, Ari. Aku tak kuat. Pengkhianatan lagi. Hatiku mati. Dian ambil aku. Kamu kuat, katanya. Tapi aku hancur, ingin mati. Mengapa Weixin jika begini? Emosi ini seperti badai abadi, lebih destruktif dari sebelumnya. Tiba-tiba Bima kembali, aku salah. Ayah setuju setelah lihat aku menderita. Kami peluk, tapi luka dalam. Luka di jiwaku seperti samudra yang bergolak, menelan setiap cahaya harapan, meninggalkan kegelapan yang tak berujung. Apakah ini akhir dari siksaan? Tanyaku pada angin malam di Bali, air mata mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Dengan Bima kembali, tapi luka pengkhianatan masih menganga, aku merasa seperti jiwa yang terkoyak, tak bisa sembuh sepenuhnya. Ayah Bima akhirnya setuju setelah melihat putranya hampir hilang. Aku tak ingin kehilanganmu, katanya pada Bima.
Kami bertiga bicara panjang di rumah batik Yogyakarta. Cinta kalian sulit diterima, tapi aku lihat kebahagiaanmu, gumam ayahnya. Tapi emosi ku tak langsung reda. Malam itu aku konfrontasi Bima, bagaimana aku percaya lagi setelah pengkhianatan 2 kali. Dia menangis, aku lemah, tapi sekarang aku kuat karenamu. Kami kembali ke Jakarta, mulai hidup baru. Bima kejar mimpi arsitek, aku dukung sebagai guru. Tapi bayang masa lalu menghantui. Dian jadi saksi, kalian layak bahagia. Dia selamat dari kecelakaan karena aku ingatkan. Tahun berlalu, kami hadapi masyarakat di Indonesia yang perlahan berubah, kami temukan komunitas yang dukung. Tapi konflik batin tetap, apakah ini nyata? Setiap malam, aku ingat kematian dulu. Suatu hari, Bima ajak ke pantai Kuta. Arye, mari janji lagi. Di bawah matahari terbenam, kami pegang tangan. Aku tak akan tinggalkanmu, katanya. Hatiku meleleh, emosi mencapai klimaks, campur bahagia dan luka. Kami bangun rumah di Bali, hidup sederhana. Bima desain, aku ajar anak-anak. Rina minta aku salah. Kami makan. Ayah Bima akhirnya terima hadir di acara kecil kami. Di usia 35 lagi aku tak mati. Aku hidup dengan Bima. Weightsin ini ajar, cinta butuh perjuangan, pengampunan. Emosi yang pernah hancur kini jadi kekuatan. Kami bahagia dalam pelukan satu sama lain, menghadapi dunia dengan hati penuh. Hidup ini indah, meski penuh luka. Dan aku bersyukur atas kesempatan kedua ini.